Chapter 1018, 4 Shun Se Agung. Jalan batu itu sangat panjang. Sekilas, itu seperti ular berkelok-kelok besar yang mengikuti pegunungan sampai ke puncak. Kemudian menghilang di awan gelap yang jauh. Seseorang akan merasa sangat kecil saat berjalan. Langkah kaki Xiaoyan berlanjut dengan kecepatan tetap saat dia perlahan berjalan ke puncak gunung. Kedua sisi jalan pegunungan ditutupi dengan pohon besar berwarna perak. Pohon ini cukup aneh. Pohon jenis ini tidak memiliki daun, seluruh keberadaannya seperti pilar lurus. Hal yang membuat Xiaoyan terkejut adalah bagian dalam pohon berwarna perak yang sangat besar ini mengandung energi petir yang pekat. Jika seseorang menggunakan kekuatan spiritual miliknya untuk merasakannya, seseorang akan dapat menemukan aura gelombang petir di puncak pohon besar yang berulang kali melonjak, yang pada akhirnya aura itu akan naik dan menjadi awan gelap di langit. Xiaoyan menghentikan kakinya saat dia melihat pemandangan ini. Ia tenggelam dalam pikirannya saat dia berhenti dalam diamnya. Alasan gunung petir memiliki kekuatan petir angin yang menakutkan, mungkin terkait dengan pohon-pohon yang tidak biasa ini. Dengan pepohonan perak yang memberikan kekuatan petir, awan gelap di langit tidak akan pernah tersebar. Dengan demikian, seseorang akan dapat mencapai efek ganda dengan setengah usaha saat berlatih metode Ki Afinitas Petir di tempat ini. Pavilion angin petir ini benar-benar tahu bagaimana memilih tempat. Xiaoyan memuji mereka di dalam hatinya. Kakinya baru saja bergerak ketika jeritan burung bango tiba-tiba bergema. Semua orang segera mendongak untuk melihat burung bango yang indah dan berwarna-warni. Mengepakkan sayapnya saat terbang dari bawah gunung sampai ke puncak. Bango besar 7 warna. Mungkinkah Nona Feng dari pavilion angin petir yang ada di sana? Jalan pegunungan segera mengeluarkan banyak seruan dan suara iri ketika mereka melihat burung bango 7 warna. Tatapan Xiaoyan juga berhenti di burung besar berwarna itu. Dia tidak melihat bango warna-warni itu lagi. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada sosok anggun di punggung bango besar itu. Melihat punggung familiar itu, wanita ini memang Feng King Air. Bango yang sangat besar itu tidak berhenti walau banyaknya seruan dari jalan pegunungan. Dengan kepakan sayapnya yang sangat besar, ia menyerbu ke awan dan dengan cepat menghilang. Xiaoyan perlahan menarik pandangannya setelah bango besar itu menghilang. Karena heran, alisnya tanpa sadar menjadi satu. Pasti ada sesuatu pada wanita itu yang menyembunyikan auranya. Kalau tidak mungkin Xiaoyan tidak bisa melihat kekuatannya dengan kemampuannya saat ini. Sepertinya wanita ini tidak sederhana. Saya telah melihat orang-orang dari 4 pavilion. Jika saya benar-benar ingin membandingkan mereka, Feng King Air ini adalah yang paling berbahaya. Xiaoyan mengungkapkan ekspresi serius saat dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Yang tidak dia ketahui adalah hal yang paling menakutkan. Tang Ying, Wang Cheng, dan Mu Qingluo mungkin kuat karena mereka memiliki kartu truf mereka sendiri yang dapat bertarung dengan seorang ahli Blue Zone. Namun, ketiganya tidak memberi Xiaoyan perasaan yang berbahaya. Hanya Feng King Air ini yang menyebabkan dia tidak dapat mengukur seberapa kuat gadis ini. Jika tebakanku benar, kemungkinan pemenang terakhir dalam pertemuan besar 4 pavilion ini adalah wanita ini. Xiaoyan mendesah lembut, meskipun tidak ada dasar untuk pemikirannya ini. Dia samar-samar memiliki firasat yang menyebabkan dia memiliki pemikiran seperti ini. Mungkin penyebabnya itu karena dia dari pavilion angin petir. Tetapi Xiaoyan tidak memiliki kesan yang baik tentang Feng King Air. Meskipun gadis itu memiliki penampilan dan sikap yang luar biasa, Xiaoyan memiliki dendam padanya sejak awal. Karena itu, hatinya merasa sedikit tidak senang jikalau gadis ini mendapatkan kemenangan di pertemuan besar. Xiaoyan meringkuk mulutnya dan bergumam di dalam hatinya. Setelah itu, dia menjadi terdiam lebih lama di perjalanan pegunungan ini. Dia meningkatkan kecepatannya. Pada akhirnya, dia berubah menjadi garis hitam yang dengan cepat menuju ke puncak gunung. Meskipun gunung petir cukup tinggi, Xiaoyan berhasil mencapai puncak gunung dalam waktu kurang dari 10 menit. Xiaoyan baru saja naik ke puncak ketika hiruk-pikuk suara seperti desisan iblis mengalir ke telinganya, menyebabkan dia merasa sedikit pusing karena dia tidak sedang bersiap. Ketika dia pulih, matanya menyapu dengan rasa waspada yang tersisa. Dia langsung tertegun, yang bisa dia lihat hanyalah lautan manusia yang tak ada habisnya. Bahkan dengan karakter Xiaoyan, dia tidak bisa untuk tidak tercengang saat ini.
Dia tidak menyangka pertemuan besar 4 paviliun ini benar-benar menarik arus lalu lintas manusia yang begitu luar biasa. Xiaoyan tertegun sejenak, kemudian dia menghela nafas takjub. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke sebuah pohon besar berwarna perak. Pada saat ini, ada cukup banyak orang juga yang berdiri di pepohonan perak aneh di sekelilingnya. Karena itu, Xiaoyan tidak menarik banyak perhatian. Dengan mengambil tempat pemandangan yang baik, Xiaoyan bisa melihat dengan kasar puncak Gunung Petir. Tempat mereka saat ini adalah sebuah stadion. Bahan bangunan stadion ini jelas merupakan pohon besar berwarna perak tempat Xiaoyan saat ini berdiri. Keseluruhannya berwarna perak cerah dan cukup mencolok. Ada beberapa ruang di dalam stadion. Tampaknya ini adalah tempat di mana para murid dari Paviliun Angin Petir biasanya berlatih. Bagian yang paling mencolok dari seluruh puncak Gunung Petir adalah menara berwarna perak yang sangat besar. Menara ini setidaknya setinggi 3-400 kaki, tampak sangat megah. Cahaya kilat berkedip-kedip di sekitar menara, sementara puncaknya tertutup oleh lapisan awan, memberikan nuansa yang sangat misterius. Ada banyak bangunan di puncak gunung. Kemungkinan itu tempat tinggal murid Paviliun Angin Petir. Xiaoyan pun menyapu pandangannya ke sekeliling tempat ini. Kemudian pandangannya terhenti di depan stadion besar berwarna perak. Ada beberapa kursi kayu perak ditempatkan di sana dengan penampilan yang sangat bagus. Cukup banyak murid Paviliun Angin Petir yang tampak tegas berdiri di depan kursi itu. Melihat aura yang samar-samar merembes keluar dari mereka, jelas bahwa mereka bukanlah murid biasa. Saat ini, semua kursi ini kosong. Jelas, mereka yang memiliki kualifikasi untuk duduk di dalamnya adalah kelas berat di 4 pavilion. Xiao yang duduk bersila di pohon perak ketika dia melihat bahwa pertemuan besar belum secara resmi dimulai. Setelah itu, dia menutup matanya dan memulihkan diri. Waktu Xiaoyan memulihkan diri, tidak berlangsung lama ketika suara lonceng yang jelas tiba-tiba muncul di Gunung Petir. Segera, banyak sosok lincah melintas dari puncak gunung. Setelah itu, mereka memisahkan diri. Posisi yang ditempati orang-orang yang tersebar ini sangat strategis. Mereka secara kebetulan mengepung seluruh puncak gunung. Setiap gerakan yang tidak biasa akan dikunci oleh mata tajam para penjaga ini. Para murid dari Paviliun Angin Petir memang terlatih dengan baik. Gumam Xiaoyan. Mata Xiaoyan terbuka saat suara lonceng muncul. Dia secara acak melirik ke posisi yang ditempati sosok manusia. Saat dia berbicara dengan tenang di dalam hatinya, duar. Petir yang sangat besar tiba-tiba meluncur turun dari lapisan awan. Sementara Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Cahaya terang seketika menyebabkan kebanyakan orang menutup mata secara refleks. Xiaoyan menyipitkan matanya, memeriksa petir yang sangat besar itu. Beberapa orang perlahan keluar dari tempat itu. Akhirnya, mereka duduk di kursi kayu perak. Mata Xiaoyan menyapu mereka dan tatapannya segera berhenti pada sosok yang dikenalnya. Rasa dingin melintas di matanya. Fei Tian. Ini sebenarnya adalah 4 kepala Paviliun Angin Petir. Astaga, Paviliun Angin Petir memang dipenuhi oleh para ahli. Orang yang di tengah pasti Lei Xunxi yang dirumorkan, bukan? Beberapa seruan bergema di tempat itu. Ketika semua orang membuka mata mereka dan melihat 4 orang di kursi. Hati Xiaoyan melonjak saat mendengar ini. Hati Xiaoyan berdetak kencang saat mendengar ini. Tatapannya berbalik dan langsung berhenti pada seseorang di tengah. Orang ini bertubuh besar dan tampak seperti baru berusia 40 atau 50 tahun. Namun, dagunya tertutup janggut berwarna perak. Dia mengenakan jubah berwarna perak dengan gambar petir yang disulam di atasnya. Melihat dari kejauhan, gambar-gambar itu tampak hidup karena terus mengalir. Sedikit aura petir bahkan samar-samar merembes keluar darinya. Aura orang ini tampaknya jauh lebih rendah dari Fei Tian dan 2 lainnya. Dia bahkan memiliki perasaan orang biasa. Namun, dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiao yang jelas merasakan perasaan berbahaya dari orang ini. Perasaan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki Fei Tian. Apakah dia kepala dari Paviliun Angin Petir yang bernama Li Junzi? Dia memang sangat menakutkan. Xiao yang menghembuskan nafas. Ini adalah pertama kali tubuh aslinya menghadapi dusun asli untuk pertama kalinya. Meskipun pria tua berpakaian ungu yang dia temui di Hall of Souls juga merupakan seorang dusun.
Xiaoyan hanyalah segumpal kekuatan spiritual. Saat bertemu dengannya, pada saat itu, swoosh, suara angin yang menusuk telinga tiba-tiba bergema di atas gunung petir. Saat Xiaoyan merasa takjub di dalam hatinya, segera, semua orang tercengang melihat pedang besar, yang berukuran lebih dari 100 kaki memotong ruang yang jauh. Bergegas mendekat, dalam sekejap, itu muncul di langit di atas stadion. Haha, Jian Zunze. Kamu yang paling cepat tiba kali ini. Lei Xunze yang mengenakan jubah perak berdiri saat dia melihat pedang besar di langit. Setelah itu, tawanya terdengar di atas gunung petir. Seperti guntur yang sahut menyahut. Pedang besar itu bergetar dengan lembut dan berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu runtuh. Dua sosok perlahan turun dari atas langit, mendarat di tempat duduk mereka. Kedua sosok itu terdiri dari seorang pria tua dan seorang anak muda. Xiaoyan akrab dengan pemuda itu. Pemuda itu adalah Tang Ying dari pavilion 10.000 pedang. Orang tua di sampingnya berpostur tubuh kecil. Dia mengenakan pakaian linen dan tampak seperti pria tua yang kecil dan tidak mencolok. Namun, semua yang hadir tahu bahwa lelaki tua kecil ini adalah eksistensi menakutkan yang berada di level yang sama dengan Lei Xunze. Tidak disangka bahkan Jian Zunze telah tiba. Sepertinya mereka yang telah tiba di pegunungan petir lebih awal hanyalah kalangan dari 4 pavilion. Mereka yang datang sekarang adalah individu inti. Kemunculan Jian Zunze langsung membuat atmosfer stadion menjadi sangat bergelora. Jian Zunze tidak terlalu peduli dengan tawa Lei Xunze. Dia mendelikkan matanya dan duduk di kursi. Tang Ying di belakangnya berdiri dengan hormat dengan tangan diturunkan. Si tua Jian masih memiliki temperamen seperti itu. Sepertinya pertandingan saat itu masih membekas di hatimu. Tawa aneh yang membawa perasaan menyeramkan terdengar saat Jian Zunze baru saja duduk. Tiba-tiba, cahaya hitam yang pekat melesat dari kaki gunung. Tampak seperti telah berteleportasi dan telah terwujud di kursinya. Dengan lambaian lengan bajunya, sosok itu duduk begitu saja. Sosok manusia yang muncul adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Kulit wajahnya pucat dan terlihat kecurangan di antara alisnya. Salah satu matanya hitam sementara yang lainnya putih, memberinya penampilan yang sangat aneh. Sosok yang akrab ada di belakangnya. Orang ini tentu saja adalah Wang Chen dari pavilion musim semi kuning. Saat itu, diriku yang dulu tidak beruntung dan cuma nyaris kalah darinya. Ini setidaknya jauh lebih baik daripada beberapa orang yang hanya bertahan selama 100 pertukaran di tangan Feng Zunze, lalu malahan kemudian dikalahkan olehnya. Gimana, apakah kamu setuju dengan pendapat saya, Huang Quan Zunze? Jian Zunze melirik pria tua berjubah hitam itu. Sembari dia berbicara dengan suara netral. Mata pria tua berjubah hitam itu segera berubah menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata ini. Namun, sebelum dia bisa membalas, ada sedikit perubahan dalam ekspresinya. Matanya yang jahat menatap tajam ke langit. Ada angin seperti raungan naga yang tiba-tiba menyabar dari tempat itu. Orang ini jelas memiliki kecepatan tercepat, namun dia selalu suka menjadi yang terakhir tiba. Jian Zunze mendongak melihat ke atas. Tatapannya yang kelam melihat ke langit yang jauh sembari dia tertawa. Suara Jian Zunze baru saja terdengar saat raungan naga seperti angin yang ditransmisikan dengan suara menggelegar. Duar, segera. Angin puyuh hijau yang besar muncul di atas gunung. Di depan mata orang-orang yang tak terhitung jumlahnya. Mata Xiaoyan tiba-tiba menelusuri dengan cepat saat angin puyuh berwarna hijau ini muncul. Dia menatapnya dengan tegas. Dan kepalan tinju di lengan bajunya tiba-tiba mengencang. Master Feng Zunze. Bersambung ke chapter 1019.